Saya berharap dengan LP ini mantan klien saya ini tambah geli, tambah terbahak-bahak. Mudah-mudahan dia bisa tidur dengan tenang, dengan nyaman, dan melakukan aktivitasnya seperti hari-hari biasa. Itu aja. Terima kasih di minggu siang ini teman-teman menyediakan waktu untuk datang hadir terkait dengan klarifikasi dan menginformasikan bahwa ada dugaan ya pelecehan profesi advokat yang dialami oleh rekan saya Mas Fayat, yang diduga dilakukan oleh mantan kliennya, ya, yang berinisial MM. Kenapa saya bilang ini ada satu perbuatan dugaan pelanggaran atau pelecehan tentang martabat profesi advokat? Karena di situ di beberapa kutipan media, baik itu secara visual maupun secara online, saya melihat ada pernyataan ya yang diduga dilakukan oleh Bapak MM ini yang betul-betul sangat menyinggung atau merendahkan profesi advokat, di mana pada saat itu dia menjawab pertanyaan daripada teman-teman media, awak media, dan menyatakan bahwa rekan saya Mas Fayat yang dulunya adalah ketua tim ya Mas, ketua tim dari kuasa hukum Bapak MM, dibilang katanya Mas Fayat ini mengemis-ngemis untuk mendapatkan kuasa atau menangani perkara, yang dimana setelah kami juga melihat sama-sama itu tidak bersesuaian dengan fakta. Lalu Bapak MM menyampaikan juga bahwa nggak apa-apa hilang satu pengacara, ya, saya tetap didampingi oleh banyak pengacara sambil memamerkan pengacara masing-masing. Di situ saya melihat ada satu ketidakpantasan ya dari seseorang yang menggunakan jasa hukum atau menggunakan advokat ya, profesi advokat untuk mendampingi persoalan hukum yang dia sedang hadapi. Nah, saat ini juga dia masih memerlukan pendampingan dari advokat. Jadi saya mengecam keras ya dan berharap Bapak MM segera meminta maaf ya untuk profesi advokat, karena kami semua hadir di sini perwakilan dari teman-teman organisasi advokat LBH yang juga ikut merasa tersinggung. Kalau memang ada persoalan secara personal dengan Mas Fayat, silakan saja, atau tidak perlulah diumbar ke media. Perlu diketahui bahwa kehadiran Mas Fayat mendampingi Bapak MM ini ya telah dirasakan oleh Bapak MM itu apa yang sudah dikerjakan. Contoh, Mas Fayat sudah bikin LP ya, sudah bikin laporan polisi. Bang, tadi sempat disinggung masalah personal nih selama menangani kasus bersama MM sendiri. Nah, mungkin ada yang belum disampaikan dari masalah personal yang belum terkuak gitu, Bang. Atau adakah MM sendiri nggak bisa personal antara siapa dengan siapa? Mas Fayat dengan MM selama menangani kasusnya sehingga terjadi masalah ini gitu. Begini ya. Ini kita yang menjawab ya sebagai kuasa hukum dari rekan kita ya, Fayat gitu. Artinya kan tadi yang sudah disampaikan atau diutarakan, diterangkan secara terang benderang oleh rekan kita, yang notabene juga klien kita ya, saudara Fayat ini tentunya kan memiliki dasar. Gitu. Dasar hukumnya apa sebagai advokat? Itu kan sudah jelas di pasal 8. Gitu. Huruf B, bab 7. Ketentuan lain tentang kode etik. Yang kutipannya adalah bila timbul perbedaan dan tidak ada kesepakatan tercapai terhadap penanganan perkara. Nah, disinilah yang tadi disampaikan oleh klien kita. Gitu. Kami sebagai kuasa hukum tentunya meyakini dan percaya sepenuhnya bahwa seorang klien kami, saudara Fayat ini tidak pandai merangkai kata.
gitu loh. Tidak bisa mengutarakan sesuatu tentunya tanpa dasar, gitu. Jadi dasarnya itu kenapa akhirnya saudara Fayat rekan kami ini selaku klien kami juga mengundurkan diri, gitu ya. Disandarkan dasar hukumnya tadi undang-undang advokat dan di sisi lain memiliki rekam digital, ya, rekam digital yang sangat tentunya sangatlah bersifat valid untuk diverifikasi. Kenapa? Satu hal yang tidak mungkin klien kami, saudara Fayat, dapat merekayasa suatu sistem, baik itu sistem apapun dalam media sosial. Itu, ya. Jadi tolong bahwa kami mempercayai dan meyakini sepenuhnya bahwa saudara Fayat, rekan kami yang notabene klien kami, tidak pandai merangkai kata. Apa yang diutarakan, apa yang disampaikan adalah disandarkan terhadap apa yang dialami dan dirasakan, juga ada dasar-dasar terhadap rekam digital. Saya kira itu yang harus ditekankan gitu. Kalau alasan khusus tersendiri yang pas mengundurkan diri itu karena apa sih Bang? Satu itu tadi yang udah disampaikan Ada oleh satunya itu ya. klien oleh tim saya, bahwa selain diatur oleh Undang-Undang Kode Etik dalam pasal 8, ya, dalam pasal 8 itu bahwa advokat berhak mengundurkan diri. Itu kedua, terkait adanya janji dia. Saya hari Rabu itu ya, hari Rabu itu tanggal 29 yang dia datang ke rumah saya, dia minta maaf. Ini bentuk permohonan maafnya. Bang Fayat, saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Kalau ada waktu hari ini saya pengen ketemu biar kita clearkan kesalahpahaman ini. Ini hari Rabu nih, awal mulanya saya mau mengundurkan diri. Tapi dia menghendaki untuk ketemu dan dia datang ke rumah saya. Saya sudah depan rumah Bang Fayat. Ini hari Rabu, malam Kamis. Akhirnya setelah saya temuin, saya bawa ketemuan ngobrol di kafe. Dia janji besok pagi akan diselesaikan semuanya Bang. Ke saya hari Selasa, Kamisnya tanggal 30 akan diselesaikan terkait janji dia yang akan membayar kepada teman saya yang perempuan itu. Dan dia ternyata hari Kamis paginya dia nggak selesaikan, hari Jumat juga nggak diselesaikan. Akhirnya saya Sabtu Minggu rapat dengan tim bahwa saya akan mengundurkan diri. Akhirnya tim hukum saya sepakat bahwa ibaratnya mensupport pengunduran diri saya di tanggal 4 itu. Dibuatlah tanggal 4 itu pengunduran diri saya. Paham ya? Membayar apa sih Bang? Teman perempuan, rekan perempuan Abang itu? Jadi si mantan klien saya itu punya minta bantu ke saya akses ke salah satu tokoh ulama. Nah, klien saya juga, perempuan ini klien saya juga. Saya minta bantu ke dia, bisa nggak akses? Bisa Bang. Kalau buat abang saya akan lakukan semuanya, oke. Nah, untuk mengakses ke sana itu ada beberapa keperluan yang harus dibawa. Dibelilah keperluan-keperluan tersebut pakai uang klien saya tersebut, yang perempuan itu. Inisialnya D. Dia jadi saksi juga nanti di laporan saya kemarin itu. Ternyata yang untuk keperluan urusannya si MM ini pada tanggal 18 itu dijanjikan akan dibayar. Sampai sekarang belum dibayar. Akhirnya saya yang dikejar-kejar. Saya yang dikatain bohong, dolim sama si inisial D ini. Karena janji sehari sampai hari ini belum dibayar. Akhirnya saya sampaikan ke MM itu. Bahwa hari Kamis itu yang tadi saya flashback. Hari Rabu dia minta maaf. Bahwa saya mau mundur, dia minta maaf agar jangan mundur. Kamis akan selesaikan, sampai sekarang juga belum diselesaikan. Berarti masih ngutang itu berapa kira-kira Bang? Nominalnya itu, ini udah saya kirim ya. Saya nggak etis kalau menyebut nominalnya karena nominalnya nggak layak disebutkan gitu. Ini bukti chatnya yang tanggal 18 bahwa saya itu udah kirim ke dia. Tanggal 18 mana? Sekira berapa gitu, berapa juta atau berapa? Ini udah ada di sini. Nih, tanggal 18 ya. Tanggal 18 September. Nih, tanggal 18 September itu udah saya kirim ke dia atas nama Devina BCA. Tuh. Di sini disebutkan tuh Abi Malik tanggal 17 September. Apakah sudah ada kabar Bang? Udah selesai.
terus dia minta diselesaikan. Nah, akhirnya sebelum ketemu orang tersebut udah saya kirim rekening orang tersebut, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran. Itu berapa tadi Bang nominalnya? Nominalnya di sini nggak Nggak disebutin, cuma nomor rekeningnya saja. Perkiraan Perkiraan. Abang tahu ratusan ribu atau jutaan rupiah gitu Bang. Nilainya udah jutaan. Cuman saya nggak habis pikir untuk sekelas dia sampai uang segitu aja nggak diselesaikan. Itu untuk beli apa sih Bang tadi? Untuk beli oleh-oleh, Oleh-oleh untuk untuk menghadap ke tokoh ulama tersebut. oh yang di MUI itu. MUI. Bukan. Beda lagi ya? Bukan nggak ada kaitannya sama MUI. 1 juta ada nggak sih Bang? Lebih di atas 1 juta. Di atas 1 juta. Itu ya. Dan ini juga sama, tim hukum saya dijanjikan operasional sampai sekarang belum dibayar. Intinya gitu. Walaupun nggak ada ya perjanjian tertulisnya, hanya secara lisan gitu. Cuman bukti-bukti chatnya kan ada. Bukti-bukti chat yang dia janji ya udah nanti dia nagih sampai sekarang belum diselesaikan. Tapi kalau Abang sendiri dibayar nggak? Saya operasional, saya dikasih, tapi saya minta. Kalau saya nggak minta juga mungkin nggak akan dikasih. Saya cuma dikasih operasional cuma 1 juta. Layak nggak seorang lawyer dikasih cuma 1 juta kan gitu. Itu yang melandasi abang buat mengundurkan diri bang. Bukan, saya kan tadi udah bilang pengunduran diri saya bukan karena saya belum dibayar, tapi karena teman saya yang si D itu belum dibayar sampai sekarang gitu. Saya soalnya nama saya rusak. Soalnya saya kan ada perlu sama dia bukan cuma karena bawa-bawa Saya kan suatu saat butuh dia lagi untuk ngadep ke situ lagi kan seperti itu. Akhirnya nama saya udah rusak, citra saya udah buruk. Saya udah dituduh zalim, saya dibilang pembohong seperti itu gara-gara kelakuan si ini. Seperti itu loh. Oh, tapi pihak sendiri kan mempertanyakan kenapa kalau misalnya Abang mengundurkan diri, kenapa harus bertemu dengan pengacara tim lawan yaitu Bang Sunan gitu. Loh, ini ya terkait pengunduran diri saya bertemu sama Sunan Kalijaga. Pada saat saya preskon, saya kan di dalam surat pengunduran diri saya di situ bunyi tembusan. Makanya saya juga nggak habis pikir bilang si itu bahwa yang menunjuk kuasa itu kan dia bilang gitu kan. Yang mengangkat saya sebagai lawyernya dia. Kenapa surat pengunduran diri ditujukan kepada Sunan? Itu salah besar. Surat pengunduran diri tetap ditujukannya kepada Sunan itu hanya rekan sejawat yang saya berikan tembusan. Tembusan ini ada 4. Untuk penyidik Polda, untuk Sekjen MUI, untuk anggota tim saya, dan untuk Sunan Kalijaga. Kenapa saya berikan tembusan juga ke Sunan Kalijaga? Karena Sunan Kalijaga adalah rekan sejawat yang pada saat saya nanganin sebagai rival saya. Rival saya pada saat pertempuran. Setelah pertempuran, kita teman sejawat. Kita junjung solidaritas yang tadi dibunyikan dalam pasal 3 huruf D Undang-Undang Kode Etik. Advokat wajib menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama rekan sejawat. Jadi kalau kita rekan sejawat sama profesi advokat yang dijunjung tinggi adalah solidaritas. Tapi kalau dalam atlet olahraga yang dijunjung adalah sportivitas kan. Anda bisa lihat petinju saling baku hantam begitu selesai pemenangnya si A, mereka berangkulan. Itu junjung tinggi sportivitas, paham ya? Tapi kita sebagai rekan sejawat sesama profesi advokat yang dijunjung adalah rasa solidaritas. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Kode Etik Advokat. Dalam Undang-Undang Kode Etik Advokat pasal 3 huruf D disebutkan advokat wajib loh. Di situ disebutkan wajib menjunjung tinggi solidaritas terhadap rekan sejawat. Dan itu saya tunjukkan. Begitu selesai pertarungan, saya membela klien saya udah mundur, saya tunjukkan tembusan saya kepada Sunan Kalijaga selaku ketua tim hukum dari Marlina Oktoria. Seperti itu. Jadi tindakan saya ini diatur oleh undang-undang, bukan menyalahi undang-undang. Jadi nanti kalau dibilang si lawyernya yang sekarang harus banyak belajar sama dia karena dia doktor, janganlah mengucapkan kata-kata seperti itu. Nggak usah ngajarin bebek berenang, itu seperti itu ya. Nggak usah dia itu ngajarin bebek berenang, seperti itu. Jadi pertemuan saya buat LP ini saya juga ingin membuat mantan klien saya ini tambah geli. Karena kenapa? Waktu saya mengundurkan diri ketemu sama Sunan dia bilang geli. Bikin dia terbahak-bahak. Ini bukti LP saya berharap dia tambah geli, tambah terbahak-bahak. Ini harapan saya. Paham ya? Saya berharap dengan LP ini, mantan klien saya ini tambah geli, tambah terbahak-bahak. Mudah-mudahan dia bisa tidur dengan tenang, dengan nyaman, dan
melakukan aktivitasnya seperti hari-hari biasa. Itu aja. Dan saya berharap kepada rekan-rekan tim LBH yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah mensupport saya untuk melakukan pelaporan ini. Saya mohon agar dikutip pesan-pesan dari tim LBH ini. Silakan, Pak.